Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita bertemu lagi di dalam kegiatan olahraga ya. Insyaallah alhamdulillah. Nah, untuk memasuki materi olahraga pada pekan hari ini ya, Ustadz akan menyampaikan sebuah kisah dulu. Ya, teman-teman. Kisah ini adalah sesungguhnya kisah ini juga sudah disampaikan ya ketika di pertemuan kemarin teman-teman, pekan kemarin. Namun di sini mungkin Ustadz akan memberikan detailnya lagi. Ya, yaitu adalah kisah Wahsy ya. Seorang Wahsy yaitu seorang sahabat ya radhiyallahu an yang mana beliau ya memiliki kemampuan tepat sasaran ketika menembak tombak. Masya Allah, melempar tombak itu teman-teman ya, dia tepat sasaran ya. Maka itu teman-teman, untuk memulai ya Ustadz akan memberikan kisahnya, yaitu beliau adalah seorang sahabat yang mana ketika beliau masih belum masuk Islam ya, beliau masih belum masuk Islam ini teman-teman. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla ya, tadi Ustadz akan memberikan kisah terkait dengan salah satu sahabat Rasulullah, yaitu yang bernama Wahsy ya. Seorang Wahsy, dialah seorang dari penduduk Habasyah ya. Dia berkulit hitam, bertubuh kekar, besar ya. Sebagaimana kalau misalkan kita lihat ini seorang petinju-petinju saat ini ya. Itu nanti aja deh. Ya, intinya teman-teman, seorang Wahsy ini dia berkulit hitam, dia seorang yang kekar. Ketika dia menjadi orang kafir ya, beliau belum masuk Islam, dia adalah seorang budak. Ya, budak itu adalah orang yang selalu diperintah, yang selalu menjadi bawahan orang. Dia tidak bisa merdeka. Dia hanya bekerja di dalam rumah atau melayani tuannya. Ya. Nah, dia adalah seorang budak. Manakala ketika saat itu dia memiliki kemampuan melempar tombak tepat sasaran. Ya, Masya Allah. Dia ketika menjadi seorang kafir pernah diminta ya oleh seorang wanita ya, yang dia juga pada saat itu masih kafir. Dialah yang bernama Hindun. Ya, dia seorang Hindun ini adalah seorang perempuan. Dia memiliki rasa yang sangat dendam ya oleh pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Hamzah. Ya, seorang Hamzah yang kita tahu teman-teman, kita kenal memiliki julukan Asadullah, singanya Allah. Nah, Hindun seorang perempuan memiliki dendam kepada seorang sahabat Rasulullah yang dijuluki Asadullah. Maka Hindun dia merasa tidak bisa kekuatan untuk membunuh langsung Hamzah. Tidak bisa melampiaskan balas dendamnya. Tapi caranya dengan dia menyuruh Wahsy, seorang budak yang bisa memiliki kemampuan melempar untuk membunuh pamannya Rasulullah pada saat perang Uhud. Ya. Nah, pada saat itu teman-teman, singkat cerita, terjadilah perang Uhud. Maka Wahsy ini disuruh ya atas dasar suruhan dari seorang Hindun ya untuk membunuh pamannya Rasulullah ini, Hamzah radhiyallahu an. Nah, ketika dia memasuki peperangan, yang peperangannya berkecamuk, pedang, tang, Wahsy menyelinap di bawah aduan pedang, dia di bawahnya. Kemudian di antara lesatan panah, dia menghindar. Sampai akhirnya
dia berhadapan dengan seorang Hamzah yang dia seorang Hamzah yang sedang apa? Dengan gagah beraninya, wah, mendebas para orang-orang musuh-musuhnya, ya. Hingga akhirnya apa? Dia seorang Wahsy ini mulai memberikan ancang-ancang. Setelah memberikan ancang-ancang, dia rasa tepat sasaran kepada Hamzah ini dan dilemparkan kepada dia tombak. Sus. Qadarullah teman-teman. Atas izin Allah, atas kehendak Allah, Hamzah Asadullah, singanya Allah pun tertombak teman-teman. Tentu ini juga atas dasar ketentuan Allah. Nah, Hamzah tertombak dan di sanalah dia syahid. Dialah mendapatkan surga setelah itu. Nah, Wahsy ini teman-teman, ketika sudah setelah perang Uhud ya, setelah perang Uhud, Wahsy ini akhirnya pun masuk Islam. Dia masuk Islam ya. Kemudian masuk Islamnya itu teman-teman ya, dia pun bertaubat. Dia merasa memiliki rasa bersalah besar karena telah membunuh pamannya Rasulullah, seorang Hamzah. Maka dia akhirnya pun dia memiliki i'tiqad, memiliki tekad ya, bahwa saya akan menjadikan kemampuan saya ini menombak tepat sasaran dengan di jalan Allah, dengan jihad fisabilillah. Akhirnya teman-teman, beberapa waktu kemudian di saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, muncullah para nabi palsu. Dia mengatasnamakan, akulah utusan Allah, akulah yang meneruskan Rasulullah Muhammad SAW. Ayo ikuti aku. Salah satunya teman-teman adalah yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah sang pembohong. Ya, Musailamah ini teman-teman, ya, Musailamah ini dia menjuluki dirinya sebagai utusannya Allah, Rasulullah. Nabi palsu ini teman-teman, kemudian waktu itu memberikan perang terhadap muslimin. Ya, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan untuk memerangi para nabi palsu ini. Perangi, termasuk juga Musailamah Al-Kadzab. Maka di situ teman-teman, dari peperangan tersebut ya, Wahsy bertekad, baiklah, saya pernah membunuh yang namanya paman Rasulullah SAW yang dicintai, yang di sana dia diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, yang dijulukan Asadullah. Maka saya tidak mau, saya akan bertekad untuk memberikan kemampuan saya ini untuk membunuh yang menjadikan yang merasa dia sebagai utusan Allah, padahal tidak ada utusan Allah setelah Rasulullah SAW. Dialah nabi palsu. Maka ketika perang berkecamuk ya, alhamdulillah dengan atas izin Allah ya, maka Wahsy ini bisa bertatap muka dengan Musailamah Al-Kadzab di dalam peperangan tersebut. Nah, ketika Wahsy ini berhadapan Musailamah Al-Kadzab, sebagaimana dia tadi ketika di peperangan Uhud ya, dia berancang-ancang dulu, tepat sasaran dengan kata Allahu Akbar, dia pun melempar. Set. Ketika melempar, qadarullah, terkenalah yang namanya Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu tersebut. Ya, itu teman-teman. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla ya, salah satu yang Ustadz ingin tarik, hikmah yang Ustadz ingin keluarkan dari kisah ini adalah teman-teman kita harus memiliki ya kemampuan, yang kemampuan tersebut bisa bermanfaat bagi agama Allah ini. Ya. Semoga dari olahraga ini yang akan kita lakukan bersama, kita akan bisa memberikan manfaat kepada agama kita, sehingga kita pun mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan surganya insya Allah.